kalau menurut Imam Ghazali tetap sah wudunya. Kenapa? Tetap kotoran ini tidak menghalangi sampainya air ke dalam kulit. Tapi kalau ulama yang lainnya mengatakan nggak sah. Nah, ini mengatakan nggak sah. Kenapa? Tetap pasir masuk nggak menghalangi. Tetap dianggap itu semuanya akan menghalangi. Tetap itu semuanya akan menghalangi. Dianggap seperti itu. Terus sikapnya kita gimana? Lah kalau seandainya kita sudah sholat, kemudian kita lihat ada kotorannya, kita ikut pendapatnya Imam Ghazali nggak apa-apa. Tapi kalau seandainya kita belum sholat, lihat ada kotorannya, bersihkan dulu, baru setelah itu kita mengerjakan sholat. Ya. Mustafa. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhu. Thumma idza wada'tul kaffi 'ala al-kaffi sarat asabi'a min hukmil halqihi da'irati. Fayaqtadha tartibud dawarid dhahabi an yamin. Fayaqtadhi tartibud dawrid dhahaba. Fayaqtadhi fi'il tartibud dawri fa'il adh-dhahaba maf'ul. Fayaqtadha tartibud dawrid dhahabi dhahaba an yaminil musabbihati illa an ya'uda ilal musabbihati fataqa'ul bada'ata Bada'atu situ, bada'atu. Bada'ah sama bidayah artinya sama, permulaan. Fataqa'u bada'atu bihansaril yasri wal hatimi bihinsiril yusra. Bihinsiril yusra wal hatimi wal khatamu biibhamiha wa yabqa ibhamul yumna fayahtimu bihi taklim. Wa innama qaddaratul kaffa mawdu'atu 'ala kaffi hatta tasirul asabi'u ka'ashhasin fi halaqatin liyadhara tartibiha. Fafi'il tidak mungkin dikasrah. Tartibuha wa takdir dzalika aula min takdiri wudu'ah wad'il kaffi ala zahiril kaffi aw wada'id zahiril kaffi ala zahiril kaffi fa inna dzalika la yaqtadhihi ittiba'u wa amma asabi'ur rijli fal aula indi illam yasbut fiha naqlun ay yabda'a bihansiril yumna wa yahtima fi hansiril yusra kama fi tahlili fa innal ma'ani allati dhakarnaha ada nunnya allati dzakaraha fil yadi la tattajihu ha huna idza la musabbihata fir rijli wa hadhihi al asabi'a fi hukmi as-saffi permulaan kalimat wa hadhihi al asabi'u fi hukmi as-saffi wahidi thabitin 'ala al-ardi fabda'u min janibil yumna fayabda'u min janibil yamini fa inna
fa inna takdiraha halaqatan biwad'il ahmasi 'ala al-ahmasi bi abahi ya'bahu tabu bi halafil yadain wa hadhihi daqa'iqi fi tartibi kasifu binurin nubuwati fi lahzati wahidati wa innama yatulu ta'ibu alaina thumma law sa'alna ibtida'an tartibi fi dhalika rubbama lam yahtur lana wa idza dzakarna fi'luhu sallallahu alaihi wasallam wa tartibahu rubbama tayassara lana mimma ainuhu sallallahu alaihi wasallam bi syahadatil hukmi wa tanbihihi ala al-ma'na istinbatul barakah. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu anhum wa qala radhiyallahu anhu wa la tadhannanna anna af'alahu sallallahu alaihi wasallam fi jami'i harakatihi kanat kharijatan an wazanin wa qanun wa tartibu bal jami'ul umuri ikhtiyariyati allati dzakarnaha yataraddadu fiha al-fa'ilu baina qismaini aw aqsamu kana la yuqaddimu ala wahidin mu'ayyanin bil ittifaqi bal bima'na yuqtadi al-iqdamu wa taqdimu fa innal istirsala muhammilan kama yattafiqu kayfama atau kama ittafaqa sajiyatul bahaimu wa dhabtul harakatu bimawazinul ma'ani sajiyatu awliyaillahi ta'ala wa kullama kanat harakatul insani wa khadratuhu ila dhabti aqrabu wa anil ihmali wa tarkihi sudan abada kanat martabatuhu ila rutbatil anbiya'i wal awliya'i aksaru wa kana qurbahu khabar kana aksaro dekanat martabatuhu isim kana aksaro khabar kana aksara wa kana qurbuhu minallahi azza wa jalla azharu idil qaribu minan nabi sallallahu alaihi wasallam wal qaribu minallahi azza wa jalla wal qaribu minallahi la budda an yakuna qariban fal qaribu minal qaribi qaribun bil idafati ila ghairihi fa na'udzu billahi an yakuna zimamu harakatina wa sakanatina fi yadi syaitani biwasitatil hawa wa'tabaru fi dhabtil harakati wa'tabir fi dhabtil harakati bihalihi sallallahu alaihi wasallam fa innahu kana yaktahilu fi ainihi yumna 3 wa fil yusra 2 fa yubda'u bidayatuhu bil yumna
Fabidayatuhu bil yumna li syarifiha li syarafiha wa tafawatuhu wal kalimat wa tafawatuhu bainal ainaini litakunal jumlatu witran fa inna lil witri fadlan an az-zawji fa inna Allah subhanahu wa witrun yuhibbul witra fala yanbaghi an yahlu fi'lul abdi min munasabatin liwasfin min awsafillahi ta'ala wa bidzalika ustuhibbal itaru fil istijmari wa innama lam yaktasir ala salasati wa huwa witrun li anna al-yusra la yahsuha illa wahidatun wal ghalibu anna al-wahidata la tastau'ibu usulul ajfani fil kuhli wa innama khassasal yamina bisalasati lianna tafsila la budda minhu lil itari wal yaminu afdalu fahiya biziyadati ahakku barakah. Bab tentang motong kuku. Tadi disebutkan yang baru datang, Rasulullah berkata kepada Abu Hurairah, "Ya Abu Hurairah, qallim adfarak, potonglah kukumu, fa inna syaitana yaqudu ala ma tala minha." Karena sesungguhnya setan itu akan duduk di kuku-kuku yang panjang. Berarti semakin panjang kukunya, semakin banyak setan yang ada di situ. Kemudian gimana kalau seandainya di kuku ini ada kotorannya? Di kuku ada kotorannya. Kalau menurut Imam Ghazali di Ihya-nya tetap sah wudunya. Jadi kalau misalkan kita sholat, kuku kotor, kita wudu, sholat, kemudian selesai sholat tetap sah. Itu menurut Imam Ghazali dalam Ihya. Tapi kalau menurut ulama yang lainnya ada yang mengatakan nggak bisa, harus dibersihkan. Tapi Imam Ghazali menganggap pasir itu tidak menghalangi sampainya air ke kulit. Tapi kalau ulama yang lain menganggap pasir itu atau tanah menghalangi sampainya air ke dalam kulit. Terus sikapnya kita gimana? Kalau kita mau sholat, lihat kuku kita kotor, bisa kita bersihkan, setelah itu kita sholat. Tapi kalau kita sudah sholat, kemudian baru sadar kalau kukunya kotor, nggak apa-apa. Kita ikut pendapatnya Imam Ghazali. Jadi kalau misalkan bisa dibersihkan, ya tetap kuku itu harus dibersihkan terlebih dahulu. Kemudian ini sedikit caranya motong kuku. Kalau motong kuku kan yang penting habis kukunya. Cara motong kuku itu mulai dari jari kanan, dari telunjuk sampai kelingking, kemudian kelingking sampai jempol, terakhir jempol kanan. Ya, dari telunjuk kanan sampai kelingking. Ini 1, 2, 3, 4. Itu kelingking sampai jempol. Yang terakhir itu jempol sebelah kanan. Gampangannya, tangannya ente ginikan urut. Tangan ente ginikan urut dari sini sampai ke sini, yang sininya terakhir. Ginikan terus tutup. Urut dari yang sebelah sini sampai sini. Yang ini ya terakhir. Kalau dibalik kan gini kan, jadi gini dan segini. Kalau dibalik telapak tangannya gini lebih gampang ingat-ingatnya. Sebenarnya caranya itu ada 3 riwayat. Ada yang caranya selang-seling.
Ada lagi yang caranya macam-macam pokoknya. Itu ada 3 riwayat kurang lebih. Kalau kaki gampang, dari kelingking kanan sampai kelingking kiri, lurus tok sudah. Kalau kaki. Tapi kalau tangan itu tadi, kalau mengikuti sunnahnya Nabi, ya pakai cara-cara tadi. Katakan manfaatnya apa? Orang kalau dia potong kuku dengan mengikuti sunnahnya Nabi, insya Allah dikatakan dia bakal selamat daripada penyakit buta. Berarti apa? Kesehatan matanya bakal dijaga kalau dia potong kukunya sesuai dengan cara yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian ini masalah tentang kuku-kuku biasa. Ayo, betul. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Qala radhiyallahu anhu, fa in qulta lama ikhtasara 'ala al-ithnain lil-yusra wa hiya zawjun fal jawabu anna dhalika daruratun idza law ja'ala li kulli wahidatin wataran kana majmu'u zawjan idhil witru ma'al witri zawjun wa ri'ayatuhu al-itara fi majmu'il fa'ili wa huwa fi hukmi khasalatil wahidati ahabbu min رعايته في الأحادي ولذلك أيضا وجه وهو أن يكتحل في كل واحدة 3 على قياس وضوء وقد نقل ذلك في صحيح وهو الأولى ولو ذهبت أستقيص دقائق ما رآه صلى الله عليه وسلم في حركاته لطول الأمر فقس بما سمعته ما لم تسمعه واعلم أن العالم لا يكون وارثا للنبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا طلع على جميع معاني شريعته حتى لا يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم إلا درجات واحدة وهي درجات النبوة وهي درجات الفريقة بين الوريث والموروث إذ الموروث وهو الذي حصل مال له واشتغل بتحصيل والاقتدار عليه والوارث وهو الذي لم يحصل ولم يقدر عليه ولكن انتقل إليه وتلقه منه بعد حصوله له فأمثال هذه المعاني مع السهولة أمرها بالإضافة إلى أغوار والأسرار لا يستقل بذكرها ابتداء إلى أنبياء ولا يستقل باستنباتها تلقيا بعد تنبيه أنبياء عليها إلا العلماء الذين هم ورثة الأنبياء عليهم السلام. السادس والسابع زيادة السرة وقلفة الحشفة أما السرة فتقطع في أول الولادة وأما التطهير بالختان فعادة يهودي في يوم السبع من الولادة ومخالفتهم بالتأخير إلى أن يصغر الولد أحب وأبعد عن خطري. قال صلى الله عليه وسلم ختان سنة للرجال مكرمة للنساء وينبغي ألا يبالغ في حفظ المرأة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمي عتية وكانت تحفظ يا عتية
ushammi wala tankihi wala tanhaki fa innahu asra biwajhi wa akhta inda zawji ay aktsaru lima wajhihi wa damihi wa ahsanu fi jama'iha fandur ila jazalati lifadhihi sallallahu alaihi wasallam fi kinayati wa illa ishraqi nuri nubuwati min al-musalihi akhirati allati hiya min masalihil akhirati allati hiya ahammu maqasidi nubuwati ila musalihid dunya hatta inkashafa lahu wa huwa ummiyun fi hadhihi al-umri linazali qadruhu ma law waqa'atil ghaflatu anhu khayfa ad-daruruhu فسبحان من أرسله رحمة للعالمين لجميع لهم بيمني بأسه مصالح الدنيا والدين صلى الله عليه وسلم. Barakah. Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. At-taminu ma tala min al-lihyati wa innama akhadnaha linalhaqa biha ma fi lihyati min al-sunani wal bid'ah idh hadha aqrabu mawdi'in yaliku bihi dhikruha wa qad ikhtalafu fi ma tala minha wa qila in qabda ar-rijalu ala lihyatihi wa akhadha ma tahta qabdati fala ba'sa faqad fa'alahu ibnu Amr wa jama'atun min at-tabi'in wastihsanahu ash-Sha'bi wa ibnu Sharin wa karahahu al-Hasanu wa qatadatu wa qala tarakuha afiyatan ahabbu ilaina liqaulihi sallallahu alaihi wasallam ifu al-lahya wal amru fi hadha qaribu id lam yantahi ila taqsisi al-lahyati wa tadwiriha min al-jawanibi fa inna qawla mafruta qad yashuwahu khalaqata wa yatlaku al-sinata mughtabina fin nabzi ilayh fala ba'sa bil ihtirazi anhu ala hadi niyah wa qala an-nakhai ajabtu li rajulin akilin tawilin al-lihyati kaifa la ya'khudhu min lihyatihi wa yaj'alaha baina lihyatin fa inna tawsata fi kulli shay'in hasan wa lidzalika qila kullama qalati lihyatu tashammara al-aqlu. Barakah. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Faslun fima yukrahu fil lihyati min ghaslin wa fil lihyati asru khisalin makruhatin wa ba'duha asaddu karahatan min ba'din wa hiya ghadabuha bisawad wa tabiduha bil kibriti wa natfu saybi minha
ونقصان منها وزيادة فيها وتسريحها تصنعا لأجل الرياء وتركها سعشة إظهارا للزهد ونظر إلى سوادها عجبا بسبب وإلى بيادها تكبرا بأولو السن وخضابها بحمرة وصفرة من غير نية تشبها بالصالحين أما الأول وهو خضاب بالسواد فهو منهي عنه قال صلى الله عليه وسلم خير شبابكم من تشبه بشيوخكم وشر شيوخكم من تشبه بسبابكم. Barokah. Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Wal muradu bitashabbuhi bisyuyukhi fil waqari la fi tabyidhi sya'ri wa naha 'anil khadabi bisawadi wa qala huwa khadabu ahli an-nar wa fi lafdhin akhar al-khidabu bisawadi khidabul kuffar wa tazawwaja rajulun ala ahdi Umar radhiyallahu anhu wa kana khidba bisawadi fanasala khidabuhu wa dhaharat sibatuhu farafa'ahu ahlul mar'ati ila Umar radhiyallahu anhu faradda nikahahu wa awja'ahu dharaban wa qala ghararta qauma bishababi walabasta alaihim shaybatak wa yuqalu awwalu man khidaba bisawadi fir'aunun li'anahullah wa ibn Abbas radhiyallahu anhuma عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يكون في آخر زمان قوم يخضبون بسواد كهواسل الحمام لا يريحون رائحة الجنة. Barokah. Tadi yang dibaca itu tentang sunat. Sunat ini syariatnya Nabi Ibrahim, tapi yang dipakai untuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Sunat itu Nabi Ibrahim pertama kali ada perintah sunat, umurnya Nabi Ibrahim sudah 70 tahun. Sunatnya pakai kapak lah. Sunatnya pakai kapak. Tidak usah ente bayangkan. Kemudian masalah tentang jenggot lihyah. Lihyah ini katakan memang hukumnya sunnah. Ada mengatakan sunnah macam-macam. Dan kalau bisa orang itu jenggot itu seukurannya cukup yang di genggaman tangan. Kemudian yang di sini ya dipotong. Yang di genggaman tangan ini dibiarkan. Ada yang senangnya jenggotnya tidak sampai bisa genggaman tangan juga boleh. Jadi kalau bisa jangan sampai yang lebih genggaman tangan ini jenggotnya.
Kemudian katanya Imam An-Nakhai malah dikatakan sebaiknya seperti itu. Jadi memang jenggot itu pakai jenggot boleh, hukumnya nggak ada larangan, nggak ada apa-apa sama sekali. Cuma kalau terlalu panjang, ininya dipegang, yang lebih ini dipotong. Menurut Imam An-Nakhai. Kemudian ada perkara-perkara tentang jenggot, yaitu ada 10 kemakruhan. Makruh di sini bisa 2. Bisa makruh tahrim. Jadi makruh tapi hukumnya haram, ada makruh tanzih, ya memang hukumnya makruh. Di antaranya apa? Nyemir jenggot. Disemir pakai warna hitam. Nyemir hitam itu hukumnya haram. Kecuali 2. Perempuan dengan izin suami atau orang yang mau jihad, mau perang. Itu boleh. Selainnya itu hukumnya haram. Ada ubahnya semir hitam haram. Kecuali kalau mau jihad boleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Khairu syababikum man tashabbaha bi syuyukhikum wa syarru syuyukhikum man tashabbaha bi syababikum." Sebaik-baik pemuda itu adalah yang menyerupai orang-orang tua. Dan seburuk-buruk orang tua adalah yang menyerupai para pemuda. Sebaik-baik pemuda yang menyerupai orang tua. Bukan berarti terus rambutnya disemir putih biar kelihatan ubanan, bukan gitu. Itu bukan sebaik-baik pemuda, itu stres-stres pemuda kalau gitu. Maksudnya apa? Menyerupai orang tua, gini gambarannya. Lihatan coba. Yang sering jamaah di masjid yang tua apa yang muda? Tua. Yang muda menyerupai yang tua sering jamaah di masjid itu sebaik-baik pemuda. Yang sering datang pengajian juga biasanya yang tua. Yang istiqomah juga biasanya yang tua. Nah, itu menyerupai yang tua di bab itunya yang bagus. Kemudian seburuk-buruk orang tua itu yang menyerupai para pemuda. Sudah tua, umurnya 70 tahun. Pakai celana jeans, pakai baju hem, rambutnya dikasih minyak. Dipotong mohawk misalkan. Ini sudah bau tanah kok masih kayak gini. Nah, itu seburuk-buruk orang tua itu yang berusaha menyerupai para pemuda. Nanti sudah tua tetap keliling, nonton bioskop, ke diskotik, misalkan waliyadzubillah, mentalik. Jadi sebaik-baik pemuda itu yang menyerupai orang yang tua, dan seburuk-buruk orang yang tua itu yang menyerupai para pemuda. Kemudian dikatakan masalah nyemir dengan semir hitam. Wa khidabu ahlin nar, itu semirnya orang-orang ahlun nar. Bukan berarti yang nyemir masuk neraka, enggak. Maksudnya apa? Menunjukkan dalil keharamannya itu. Dulu pernah di zaman Sayyidina Umar ada kejadian. Ada orang sudah tua. Ada orang nikah sama perempuan. Dilihat orangnya ini rambutnya hitam dan nikah. Setelah nikah semirnya luntur. Ternyata rambutnya sudah putih semuanya. Kelihatan kalau umurnya sudah tua. Nah, perempuannya marah keluarganya. Dilaporkan ke Sayyidina Umar. Gimana ini hukumnya? Ini ada orang ngelamar anak saya. Kelihatannya penampilannya muda, rambutnya masih klimis hitam. Ternyata baru nikah 1 minggu luntur semirnya. Ubanan semuanya. Gimana? Kata Sayyidina Umar, nikahnya difasakh, nikahnya dirusak. Bukan cerai, tapi difasakh. Berarti apa? Pernikahannya dianggap tidak sah. Kemudian orang yang itu dikasih hukuman cambuk. Kenapa? Kamu itu nipu seakan-akan kamu pemuda padahal kamu itu sudah tua. Jadi dikatakan awal yang pertama kali nyemir dengan semir hitam itu Fir'aun. Jadi makanya ini keutamaan atau keburukan-keburukan tentang semir hitam. Sekarang kita bacakan ya masalah semir kuning atau merah. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhu. Athani al-khidab bis-sufrati wal-humrati wa huwa jaizun talbisan li syaybi 'ala al-kufari fil ghazwi wal jihad. Fa in lam yakun 'ala hadhihi niyyati bal litashabbuhi bi ahli ad-din fa huwa madhmumun. Wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sufratu khidabul muslimin wal humratu khidabul mu'minin. Wa kanu yakhdhabuna bil hina'i lil humrah wa bil khuluqi wal kadami lis sufrah
وخطب بعض العلماء بسواد لأجل الغزو وذلك لا بأس به إذا صحت النية ولم يكن فيه هوى وشهوة. الثالث تبييضها بالكبرة استئجالا لإظهار علو السن توصلا إلى التوقير وقبل الشهادة وتصديق بالرواية عن الشيوخ وترفعا عن الشباب وإظهارا لكثرة العلم ظنا بأن كثرة الأيام تعطيه فضلا وهيهات فلا يزيد كبار السن للجاهل إلا جهلا فالعلم ثمرة العقل وهي غريزة لا تؤثر الشيب فيها ومن كانت غريزته الحمقى فطول المدة يؤكد حماقته وقد كان الشيوخ يقدمون الشباب بالعلم كان عمر رضي الله عنه يقدم ابن عباس وهو حديث سن على أكابر الصحابة ويسأله دونهم قال ابن عباس رضي الله عنهما ما أتى الله عز وجل عبدا علما إلا شابا والخير كله في الشباب ثم تلا قوله تعالى قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم وقوله تعالى إنهم فتية آمنوا بربهم وقوله تعالى وآتيناه الحكم صبيا وكان أنس رضي الله عنه يقول قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء فقيل له يا أبا حمزة فقد أسن فقال لم يشنه الله تعالى بشيء فقيل أو شيء هو قال كلكم يكرهه ويقال إن يحيى بن أكثم ولي القضاء وهو ابن 21 سنة فقال له رجل في مجلسه يريد أن يخجله بصغار سنه كم سن القاضي أيده الله فقال مثل سن عتاب بن أسيد حين ولاه رسول الله صلى الله عليه وسلم إمارة مكة وقضاءها فأفحمه وروي عن مالك أنه قال قرأت في بعض الكتب لا تغرنكم اللحى فإن الديس له لحية وقال أبو عمرو ابن العلاء إذا رأيت الرجل طويل القامة صغير الهامة عريض اللحية فقضي عليه بالحمق ولو كان أمية بن عبد شمس وقال أيوب السختياني أدركت الشيخ ابن 80 سنة يتبع الغلام يتعلم منه وقال علي بن الحسين من سبق إليه العلم قبلك فهو إمامك فيه وإن كان أصغر سنا منك وقيل لأبي عمرو بن العلاء أيحسن من الشيء أن يتعلم من الصغير فقال إن كان الجهل يكبه به فالتعلم يحسن به وقال يحيى بن معين لأحمد بن حنبل وقد رآه يمشي خلف بغلة الشافعي يا أبا عبد الله تركت حديث سفيان بعلوه وتمشي خلف بغلة هذا الفتى وتسمع منه فقال أحمد لو عرفت لكنت تمشي من الجانب الآخر إن علم سفيان إن فاتني بعلو أدركته بنزول وإن أقل هذا الشاب إن فاتني لم أدركه بعلو ولا بنزول إلى آخر ما قال رضي الله عنه. Kemudian ini diantara yang dimakruhkan, babnya bab jenggot. Jadi mungkin dulu itu ada orang jenggotnya sebenarnya hitam, tapi diputihkan pakai belerang. Jadi akhirnya kelihatan putih. Padahal semestinya jenggotnya itu masih warnanya itu hitam. Nah, ini yang semacam ini juga dikatakan hukumnya haram. Kenapa? Seakan orang-orang yang seperti itu dia malu dengan usia mudanya. Dia menganggap kalau sudah tua itu lebih dihormati, kalau muda enggak dihormati. Nah, di sini kemudian diteruskan sama Imam Ghazali keutamaan para pemuda. Katakan dulu para masyayikh, para ulama yang dulu itu memang kalau bab Ali bin Muhammad bin Tahir apa? Orang itu mendahulukan yang tua ketika majelis, yang duduk depan itu yang tua, ketika jalan yang di depan itu yang tua, ketika doa ya. Itu juga diutamakan yang tua. Tapi kalau bab ngajar diutamakan yang muda, sekalipun ada yang tua. Kalau yang muda memang mampu, sekalipun ada yang tua tetap yang didahulukan itu yang muda. Bab apa lagi? Ada 3 bab itu yang ditulis sama Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas.
Yang pertama adalah bab ngajar sama bab ifta, ngasih fatwa. Ngasih fatwa sama ngajar nggak pandang umur. Kalau dia muda, dia mampu, suruh ngajar. Nggak ada masalah. Termasuk dulu Sayyidina Umar bin Khattab. Itu pernah suatu ketika kumpul para sahabat. Sahabat pembesar-pembesar kumpul. Sayyidina Umar ngundang Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas umurnya masih muda. Ketika waktu itu umurnya masih sangat muda. Ketika Abdullah bin Abbas diundang sama Sayyidina Umar, datang ke sana. Kemudian setelah itu Abdullah bin Abbas diprotes. Imam, wahai Imam, kamu ini melakukan kekeliruan. Mosok ini rapat sesepuhnya para sahabat, Abdullah bin Abbas disuruh ikut. Betul, Ustaz? Betul. Jadi rapat sahabat pembesar semuanya, Abdullah bin Abbas disuruh ikut sama Sayyidina Umar. Yang lainnya protes. Ini rapat sesepuh semuanya. Kok ada anak kecil di sini? Diprotes Sayyidina Umar. Itu kata Sayyidina Umar, kamu nganggap ini memang anak kecil, tapi ilmunya seperti kita, seperti orang yang dewasa. Mereka kayaknya masih kurang yakin, kurang percaya. Kemudian Sayyidina Umar tanya, kamu yang ada di sini, tafsirnya idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Idza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datang pertolongan Allah dan fatah terbuka. Idza jaa nasrullahi wa ra'aitan nas yadkhuluna apa? Fi dinillahi afwaja. Maka kamu akan melihat manusia masuk ke dalam agama Allah berbondong-bondong. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka banyaklah kamu tasbih, banyaklah kamu mengucap istighfar. Sesungguhnya Allah Maha menerima tobat. Tafsirannya apa? Oh, itu tentang Fathu Mekah, tentang ini, tentang ini, tentang ini. Semua jawab para sahabat yang gede-gede. Gilirannya Abdullah bin Abbas ditanya, tafsirannya surat Idza Jaa Nasrullah apa? Tafsirannya surat Idza Jaa Nasrullah, menurut saya Rasulullah sebentar lagi mau meninggal. Kenapa? Kalau Rasulullah sudah dapat pertolongan Allah, manusia sudah masuk Islam secara berbondong-bondong. Kemudian tugasnya apa? Banyak istighfar, banyak tasbih, sebentar lagi diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung semua. Ya sudah, layak ini untuk ikut rapat sama kita. Kemudian juga dikatakan pernah ini Yahya bin Aksam. Yahya bin Aksam itu jadi Ghazi. Ghazi itu berarti apa? Diangkat sebagai pemimpin ulama yang ada di zamannya, yang berhak untuk ngasih hukum. Diangkat jadi Ghazi waktu itu umurnya 21 tahun. Umurnya 21 tahun. Kemudian datang seseorang ke majelisnya ini, Yahya bin Aksam. Dia datang ke sana. Orang ini niat mau ngeremehkan. Ditanya, ini yang megang kepemimpinan yang jadi Ghazi umurnya berapa? Dijawab sama Yahya bin Aksam, oh yang megang kepemimpinan itu umurnya seperti umurnya Attab bin Asid ketika oleh Rasulullah SAW dikasih kepercayaan untuk menjadi pemimpin di Mekah. Umurnya 21 tahun. Itu menunjukkan apa? Rasulullah sering ngasih kepercayaan sama pemuda. Usamah bin Zaid jadi panglima perang umurnya 17 tahun. Waktu itu diangkat jadi panglima perang. Padahal di belakangnya ada Sayyidina Abu Bakar, ada Sayyidina Umar. Waktu itu ikut perang juga. Diangkat anak umur 17 tahun. Kenapa? Pemuda itu harus dibangkitkan semangatnya, harus didukung. Yang namanya anak muda itu anggapannya kayak anak kecil yang baru belajar jalan. Itu sesekali jatuh nggak ada masalah. Tapi yang penting tetap kasih semangat, kasih motivasi. Akhirnya lama-lama jadi pemuda. Coba bayangkan kalau yang tua nggak mau ngasih kesempatan sama para pemuda. Gimana? Berarti yang tua mati selesai. Nggak ada generasi berikutnya. Makanya regenerasi ini harus selalu ada. Yang tua ngasih kesempatan sama pemuda. Yang pemuda pun kalau dikasih kesempatan jangan sampai ngeremehkan yang lebih tua. Tetap saling menghormati dan saling menyayangi.
Hasil banyak di sini tentang keutamaan. Itu pernah Yahya bin Mu'in itu ngomong sama Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal ini suatu ketika jalan di belakang kudanya Imam Syafi'i. Karena Imam Ahmad bin Hanbal sudah tua, Imam Syafi'i masih muda. Yahya bin Mu'in kemudian nanya, Ahmad, kamu ini benar yang kamu lakukan? Kamu ninggalkan ilmunya Sufyan Ats-Tsauri, ilmunya Sufyan bin Uyainah, terus kamu ngikuti anak kecil ini. Dijawab sama Imam Ahmad bin Hanbal, kalau ilmunya Sufyan Ats-Tsauri, ilmunya Sufyan bin Uyainah, insyaallah aku kejar sendiri bisa. Tapi kalau ilmunya anak kecil ini, sampai kapanpun nggak bisa aku kejar kecuali aku harus duduk di belakangnya. Makanya kalau kamu tahu ilmunya si anak kecil ini, kamu nanti ikut jalan di samping saya akhirnya. Kenapa? Ini tawadhu yang luar biasa. Bahkan dikatakan Imam Ayyub As-Sakhtiyani telah mengatakan, aku di masaku mendapati ulama yang umurnya 80 tahun itu duduk belajar sama anak muda yang umurnya masih belasan tahun. Di Madinah, di Masjid Nabawi itu ada yang ngajar, ada yang anak muda ngajar, ada halakoh gitu. Ada salah satu anak muda alim. Duduk sana, orang-orang duduk sana dengarkan, di antara yang duduk sana Habib Zain bin Smith. Kalau ditandingkan ilmunya insyaallah Habib Zain lebih alim. Cuma tawadhu'nya loh, mau duduk di depan orang yang lebih muda kemudian belajar. Ini yang langka. Habib Muhammad bin Hadi As-Segaf itu setiap maghrib ngajarnya Sahih Bukhari. Itu kalau sudah ngajar Sahih Bukhari, semangatnya luar biasa. Ngajar antara maghrib dan isya. Sampai umurnya ketika meninggal umur 91 tahun itu masih ngajar terus Sahih Bukhari. Dan ketika usia tuanya, itu kebiasaannya istiqomah setelah antara maghrib dan isya terus nanya, malam hari ini yang ngajar di mana? Oh, yang ngajar di sebelah sana. Umur sudah tua nih, umur sudah 80 tahunan. Oh ya sudah, datang bawa buku, bawa pensil ke tempatnya anak kecil yang ngajar itu, kemudian duduk di belakang seperti seorang murid. Kalau disuruh ngajar, nggak ngajar. Dan omongannya anak itu dicatat. Padahal dikatakan ini kalau ngajinya aja setiap hari Sahih Bukhari, mungkin yang paling alim di kota Sewon beliau. Cuma dari saking tawadhunya dan saking cintanya sama ilmu, itu datang ke tempatnya anak muda, duduk belajar ngaji di situ. Dengarkan dengan istiqomah, dengan tenang, seakan-akan dia orang yang paling bodoh yang ada di tempat situ, padahal semestinya satu kota yang paling alim beliau. Inilah tawadhu daripada orang-orang yang terdahulu. Pun juga pemuda yang kayak gini ya sudah langka. Pemuda yang ilmunya seperti yang Habib Zain duduk di sana ya sudah langka. Cuma paling enggak kalau kita tidak bisa seperti itu, minimal kita ada usaha untuk niru seperti mereka insyaallah. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhu. An-nasu yujahiduna ala khaslatain. Hifdhu anfusihim wa adyanihim. Wa amma haula atlafu adyanahum wa anfusahum. Wa amma amwaluhum min babi awla. Walakin ma'ana lahum ad-du'a. Allah yahdihim wa yatubu alaihim. Thumma amara radhiyallahu anhu bi qira'ati wasiyati lil Habib Muhammad bin Salim Asri fa quri'at. Wa qala radhiyallahu anhu ma maghnatisu likasbil ilmi illa quwwatur rabitati bil alim idza qawiyat rabitatul insani bil alim intafa wallahu subhanahu wa ta'ala qasama rizqa wa ja'alahu fi awqatin makhsusah wa manazil makhsusah wa man taraqabaha adraka nasibahu minha ila akhiri ma qala radhiyallahu anhu. Habib Ali menasihatkan bahwasanya manusia itu dia harus memperjuangkan dua hal. Menjaga jiwanya dan juga menjaga nyawanya. Ini dijaga. Menjaga jiwa dan juga menjaga agamanya. Jadi tubuh dijaga, jangan sampai
Istilahnya dia berbuat sesuatu yang ngawur yang bisa mencelakai diri sendiri. Karena berbuat sesuatu yang mencelakai diri sendiri itu hukumnya haram. Orang sakit parah, sakit luka bakar. Dia tahu kalau dia wudhu bisa tambah sakit. Kok dia wudhu? Wudhunya hukumnya haram. Kenapa? Menimbulkan penyakit. Gak boleh. Harus menjaga diri, kesehatan dan jiwa itu tetap harus. Dan sakit luka bakar ya. Kalau dia wudhu tetap bisa jadi parah. Misalkan. Bisa jadi haram hukum wudhunya. Tetap dianjurkan untuk tayamum. Menjaga jiwa. Kalau ada minuman, baygon, ya jangan nanti minum. Fanta banyak apa minum baygon. Kemudian menjaga agama. Ini yang jarang. Kita kalau seandainya punya motor, taruh di depan motor. Kita kunci biasa atau kita kunci stang? Kunci stang. Kemudian motornya itu kunci kita tinggal atau kita taruh di situ? Kita tinggal atau kita bawa? Kita bawa kan? Jadi apa? Motornya aman, jangan sampai kecuri. Kita kalau harta, kita pikirkan. Kita naruh duit di depan rumah pernah? Gak pernah. Kenapa? Bisa hilang nanti. Duit kita jaga, motor kita jaga. Berharap harta benda kita jaga. Sekarang yang kita pertanyakan, iman kita jaga enggak? Hati-hati loh. Kita temenan sama orang yang enggak benar. Orang yang suka maksiat. Misalkan suka ngomong kotor, enggak pernah datang pengajian, datangnya cuma ke bioskop. Kita berani kumpul sama dia, berani, enggak ada masalah. Kita kan cuma teman biasa. Lama-lama akhirnya ente ikut ke bioskop sama kayak dia. Kenapa? Imannya enggak dijaga. Harta bendanya dijaga, imannya enggak dijaga, enggak takut. Tuh, ini kalau aku nanti ketularan gimana? Kalau nanti aku ikut niru gimana? Kadang-kadang pakai alasan. Saya tuh deketi orang-orang yang model begitu biar dia ketularan saya. Kalau belum jadi dokter jangan ngobati pasien. Enggak ada istilahnya sembuh nular, enggak ada. Yang ada sakit yang nular. Tetap teman-teman yang enggak benar yang membuat kita jauh daripada Allah Subhanahu wa taala itu harus dijauhi. Dijauhi bukan niat ngeremehkan. Dijauhi bukan kita nganggap dia lebih hina daripada kita, tapi dijauhi kita istilahnya jaga diri kita jangan sampai ikut sama kelakuannya yang kurang pas. Itu orang dulu yang dijaga jiwanya sama agamanya. Kalau orang yang sekarang, zaman sekarang, agamanya dijual, jiwanya kalau perlu dijual, yang penting duitnya. Kata Bali, orang kalau sudah model begitu, kena nasihat sudah nggak bisa. Cukup didoakan aja, mudah-mudahan dikasih petunjuk oleh Allah dan Allah menjadikan mereka itu bertobat. Dan Nabi paling melanjutkan bahwasanya magnetis likas bil ilim illa quwwatir rabitah bil alim. Tidak ada magnet yang lebih kuat untuk mendapatkan ilmu kecuali adanya ikatan hati dengan orang yang mengajarkan ilmu. Jadi ilmu itu enggak semata-mata cuma yang ada di kertas. Yang ada di kertas ini namanya berita, informasi. Ceritanya begini. Ilmu itu apa? Ilmu yang terkandung di dalam ini. Ilmu itu yang disampaikan dari hati ke hati. Itu yang namanya ilmu. Dan ilmu itu bisa didapat. Yang pertama, hatinya bersih dulu ya. Dia bersih harus. Kemudian adanya ikatan yang kuat antara yang belajar dan yang mengajar. Yang ngajar nggak cinta sama yang belajar, nggak mungkin yang belajar dapat ilmu. Yang belajar nggak cinta sama yang ngajar, nggak mungkin yang belajar juga mendapatkan ilmu. Yang di sekolahan ada satu guru yang nggak disenangi. Kira-kira pelajarannya dia gimana? Masuk nggak ilmunya? Nggak masuk, mentah semuanya. Kenapa? Karena ini nggak ada ikatan. Tapi kalau yang ngajar kita senang sama orangnya, ilmunya masuk nggak? Masuk. Kadang-kadang orangnya ngomongnya sudah berbulan-bulan yang lalu, kita masih ingat kadang-kadang nasihatnya. Itu kenapa? Karena ada kuatnya robitoh dengan orang yang ngajar. Ini jadi kecintaan murid kepada guru. Ini sebenarnya bab kecintaan murid kepada guru, bab yang paling ana hindari. Paling nggak berani bahas. Cuma tadi waktu mau buka-buka ini, Jam 3 kan waktunya sudah mepet.
harus segera cari yang mau dibaca yang mana. Waktu itu daripada bingung yang mau dibaca yang mana, Fatihah sama Habib Ali, yang kebuka itu yang mau tak baca apapun isinya. Ternyata yang kebaca ini, ya sudah, kita sampaikan apapun isinya. Kemudian dikatakan kalau sudah kuat ikatan hati antara murid dan guru, maka murid itu bisa ngambil manfaat daripada guru. Tapi kalau nggak ada ikatan hati sama sekali antara murid dan guru, maka mentah semuanya. Murid nggak akan dapat berkah daripada gurunya atau bisa mengambil manfaat daripada gurunya. Itu semuanya tergantung dengan ikatan hatinya. Ini kalau masalah bab murid dan guru, terus terang ini kedatangannya Ustadz Abdullah saat ini bisyarah ini. Soalnya Anda pernah ngomong mungkin sama beberapa orang yang ada di sini, yang ngajariannya caranya cinta sama guru beliau. Betul. Jadi waktu hari Sabtu sore-sore datang ke rumah ngobrol sampai malam, ingat Ustaz, waktu mau acara akbar itu. Itu yang ngajariannya caranya cinta sama guru beliau satu saat. Sana langsung saya dapat pemahaman baru, dapat kesimpulan baru dari beliau. Nanti beliau juga kita minta untuk meneteskan samudra ilmunya pada kita semuanya. Kalau satu lautan diteteskan, disiramkan semuanya nggak mungkin. Dan nanti terlalu berat untuk menerimanya. Cuma setetes-setetes boleh. Ilmu bab kecintaan antara murid dan guru. Kenapa? Soalnya saya sendiri, anak sendiri, itu masih ngaku baktinya sama guru masih jauh daripada cukup. Jadi kalau seandainya ada murid yang nggak berbakti, ya wajar. Kenapa? Loh kan nanti masih belum berbakti sama gurunya anak. Jadi kalau misalkan ada yang ngaku muridnya anak kemudian tidak berbakti sama anak, ya wajar. Nggak ada masalah bab itu. Nggak seneng sama taklim, nggak apa-apa. Mau keluar ya boleh. Kan bebas yang taklim di rumah. Mau seneng boleh, mau keluar minggato, nggak apa-apa. Nggak ada masalah yang taklim di rumah. Ini babnya antara kekuatan antara ikatan antara guru dengan murid. Habib Ali sendiri itu di dalam kitab ini kitab ini mungkin 50% atau 70% sudah Anda baca semuanya. Paling banyak Habib Ali ceritakan tentang gurunya. Habib Abu Bakar Al-Attas. Padahal beliau ketemu sama gurunya cuma 8 kali. Tapi 8 kali ini sudah cukup membuat beliau setiap syair muji gurunya. Setiap nasihat menceritakan tentang gurunya. Kan beliau tuh kalau lagi sumpah, kemudian datang tamu dari mana? Dari Hurairah, kotanya gurunya, langsung semangat. Padahal cuma dari Hurairah, kotanya gurunya. Orangnya siapa? Wallahu alam. Pokoknya kalau dari kotanya gurunya langsung semangat. Dari besarnya ikatan hati antara Habib Ali dengan gurunya. Bahkan Habib Ali bin Husain Al-Attas yang dimakamkan di Jakarta, Habib Ali Bungur, itu dalam kitabnya ketika membahas masalah tasawuf dikatakan terakhir masalah murid dan guru, beliau ngasih kesimpulan, walhasil murid dan guru itu seperti Habib Ali kepada Habib Abu Bakar. Kalau nggak seperti itu ya nggak bisa. Belum dikatakan itu ikatan antara murid dan guru. Kemudian dikatakan di sini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu membagi rezeki dan menjadikan rezeki itu pada waktu-waktu khusus dan berada di tempat-tempat yang khusus. Dan barang siapa yang dia mendapati rezeki tersebut, dia berada di waktu yang ditentukan dan di tempat yang ditentukan, maka mendapatkan rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Berarti di sini ungkapan kecil tapi ilmunya gede. Maksudnya gimana? Allah itu ngasih rezeki. Itu memang sudah dibagi sama Allah, bukan karena usaha kita. Kalau orang itu dapat rezeki karena capeknya, berarti bapak becak sama direktur harusnya lebih banyak rezekinya bapak becak. Capek mana? Bapak becak. Tapi ada orang cuma duduk di rumah, nggak ngapa-ngapain dapat rezeki ya juga ada. Ada orang cuma selonjor di rumah dapat rezeki juga ada. Ada yang pontang-panting nggak dapat rezeki juga ada. Macam-macam sudah diatur sama Allah. Yang buat kita dapat rezeki itu bukan kerjanya kita. Cuma tetap kita dianjurkan untuk ikhtiar, tetap cari rezeki. Kenapa? Rasulullah itu juga kerja, ikhtiar juga.
Tapi tetap jangan kita meyakini rezeki kita dari ikhtiarnya kita, tapi itu semuanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Rasul berkata dalam hadis, "Aballahu ayarzuqa 'abdahul mu'min illa min haitsu la yahtasib." Allah itu enggak mau ngasih rezeki hambanya yang mukmin kecuali dari sisi yang tidak terduga-duga. Jadi orang mukmin itu kalau usaha dia nganggap, "Wah, insyaallah ana dapat rezeki dari sini." Usaha malah gagal. Loh, udah dapat rezeki. Tapi usaha di sini dia nyangka paling dapatnya berapa? Justru malah sukses. Kenapa? Sama Allah dijaga. Orang yang mukmin itu jangan sampai ngandalkan usahanya, selalu dia itu ngandalkan Allah Subhanahu wa taala. Itu rezekinya orang yang mukmin, biasanya min haitsu la yahtasib. Mudah-mudahan kita semuanya tergolong menjadi orang yang mukmin. Ini kalau guru kita Ustaz Abdul Saad nambahkan setuju ya? Setuju apa setuju banget? Yang minta bukan cuma anak berarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apapun yang disampaikan guru kita Habib Muhammad, bahwasanya niat saya kesini yang ngaji, dan sebaik-baiknya murid adalah gugu dawuhipun guru. Mboten basa-basi, mboten basa-basi. Memang saestu kula mriki niat ngaji. Ini wau radi telat nggih. Mungkin guru-guru Habib Muhammad sering telat kalih gurune tadi. Muridnya ana sing telat. Sedikit tentang mungkin napa ingkang kula tampi saking beliau Habib Muhammad bin Husain. Bagaimana tentang rahasia kenapa cinta kepada guru itu bagian daripada yang terpenting daripada ilmu itu sendiri. Menawi kula nangkep atau mungkin saya rasakan, menawi dinten malam Kamis di mana saya sudah meniatkan mungkin sampai mati kula wasane, kecuali ada darurat sing sak darurate kula pokoke nggih nderek ngaos wonten teng kene Habib Syekh. Mungkin nek menawi umur kula kedawan ya tetep pokoknya sampai kapanpun. Ketika sering ada di majelisnya Habib Syekh ini, kula kumpul kali Habib Muhammad dan beberapa yang lain, tentu kita sering mengalami sedikit, kalau boleh diisyarahkan oleh Habib Ali, lailah sofa qad sofat makna. Benar-benar ada malam-malam tertentu di malam Kamis ini yang ndadekno ati niku saged plong ngoten, saged bening rasane. Di waktu kebeningan itu terjadi, tahu-tahu kita dadi ndiluk. Untuk apa? Untuk ngemong rasa sing jangan sampai waktu yang seindah itu mudah menjadi pecah, seolah-olah hilang dari peredaran batin kita. Ketika kita ndiluk, apa yang kita temukan di batin kita? Tiada lain adalah terima kasih kita kepada guru-guru kita. Saya sering ketika di sini mengalami ngoten niku kula nggih ndiluk. Manah kula nggih kula nyebutke jazakumullah ya khairan. Terima kasih banyak wahai guru saya. Saya urutkan dari awal Mbah Yai Ma'mun Ahmad, Romo Yai Abdullah Hafid, Mbah Yai Jauhari, Mbah Yai sampai kepada guru-guru kita. Kenapa? Karena kesimpulannya adalah yang bisa menjadikan batin kita terasa seindah itu adalah mereka sendiri. Mereka yang memiliki jalur keilmuan yang dimana sewaktu-waktu kalau mereka wujud di dalam batin kita dengan sebenar-benarnya perwujudan, itulah yang mengkoneksikan batin kita bisa menjadi rasane niku sofa, bening, resi. Saya kok yakin tanpa mereka, walaupun tidak di dekat kita, tidak mungkin kita mengalami kondisi batin yang seindah itu.
Nah, daripada bulet mumet, tadi saya akan menyampaikan kesimpulan saya kenapa cinta kepada guru itu menjadi sebuah kunci daripada keberkahan ilmu itu sendiri. Karena mahabbah, cinta itu adalah sesuatu yang menghilangkan kader, kotoran. Kalau seorang murid berhasil mencintai gurunya, berarti sekecil apapun ilmu yang ada di batinnya itu sudah resik. Jadi kalau dia masih isih rodok ganjel sama gurunya, sebenarnya bukan ganjel untuk dirinya kepada gurunya, tetapi justru itu adalah mengotori sesuatu yang tadi sudah ditanamkan oleh gurunya. Jadi kita harus semampu kita bagaimana untuk menjadikan hati kita benar-benar cinta sama guru kita. Dan kalau ada wacana untuk menunjukkan rasa cinta itu, mari kita buktikan. Jangan hanya kita ucapkan, jangan hanya kita rasakan. Demi apa? Demi kebersihan ilmu yang telah disampaikan kepada kita. Kalau ilmu itu sudah bersih, sudah bening karena bawaan dari cinta kita sama guru, siapa yang pertama kali mengalami rasa kenikmatannya? Ya kita sendiri yang memiliki ilmu. Kalau sudah merasa nyaman, enak, marem dengan kebeningan yang dibawa oleh ilmu itu tadi, otomatis Allah akan memberikan ilmu-ilmu yang lain. Karena ilmu yang ada tidak menjadi kotor daripada kekotoran-kekotoran jiwa yang ada sebelumnya. Kalau kita belum bisa cinta sampai bening karo guru, ya nyuwun ngapunten mawon. Umpami kula nembe rada ora cocok kalih setunggal guru umpamane. Itu sebelum kita ngaji kudu perang sik karo ati, kudu naik niat sing tenanan. Ya Allah, muga-muga atiku sing gandel karo guru niki jenengan bersihno Gusti. Ampun nganti malah ilmu sing nanti saya dapatkan menjadi racun bagi batin saya. Mbah niku jenengan mudeng napa mboten, wong kula dhewe ya ora mudeng karo omongan kula tadi. Intine ngoten. Jadi jangan sampai batin kita menjadi terasuni walaupun ilmu kita banyak hanya karena kita menyimpul di dalam batin kita ada rasa tidak nyaman dengan guru-guru kita. Saya kalau melihat dohirnya guru umpamane lagi priye sing kira-kira batin saya tidak tahu ketemu, kula nggih mencoba untuk ndiluk lalu berkata, ya Allah, betapa bodohnya saya sehingga saya tidak bisa menerjemah apa yang saya lihat dari guru saya yang menjadikan ada sebuah hal yang tidak nyaman di batin saya. Dan tolonglah ya Allah, buanglah perasaan ini. Jangan lama-lama di batin saya. Ndak ndadekno racun kepada ilmu yang kita terima itu tadi. Karena tentu banyak, karena guru kita juga manusia. Habib Ali bin Muhammad bin Husain di dalam Maidah Ramdhaniyahnya mengatakan bahwa cinta yang kita arah kepada guru, kepada aulia, kepada ulama itu sampai pada cinta zatiyah. Cinta kepada awaknya. Wong cinta karo awak. Itu adalah kelas daripada cinta yang dulu diawali dengan cinta karena sifat kebaikan kiai, guru kita, ulama, habaib kita. Sampai benar-benar kita menjadi CS mereka sampai merasa nek ora ketemu iki rasane kaya panas tes. Rasane iki ora kepenak banget. Itu kalau sudah cinta sama zatiyah, Habib Ali mengatakan, wis ora usah dawa-dawa ngaji. Angger kamu sudah berhasil cintamu karo guru wis cinta zatiyah, kamu akan mendapatkan ilmu wirasah. Ujuk-ujuk marisi apa sing saka gurune niku. Ujuk-ujuk ngerteni apa sing dingerteni gurune. Ujuk-ujuk memandang seperti apa yang dipandang oleh gurunya tanpa kita minta. Karena apa? Karena suksesnya cinta kita kepada guru kita. Tiada lain yang tidak bukan. Saya maaf saya mungkin pernah disemangati sama Habib Husain bin Anis, ayah dari beliau Habib Muhammad, untuk sedikit banyak nulis kata-kata yang mungkin saya yakini benar.
Di antara yang ingin saya bongkar di dalam tulisan itu walaupun belum kesampaian adalah rahasianya apa, mengapa ulama itu harus dicintai. Walaupun di dalamnya nanti juga ada hal yang memukul para ulama bahwa Anda harus dicintai, tetapi Anda juga harus mematutkan Anda untuk dicintai. Jadi bukan hanya dicintai, tetapi Anda harus mematutkan Anda untuk dicintai. Bayangkan, kalau di dalam adabul syekh ila muridihi, adabnya guru terhadap murid, itu ditulis di dalam kitab Tanwirul Qulub, ora kena no guru kok ngetokno loyo no ngarepe muride. Laya turu, aduh kesel kabeh aku. Kenapa itu tidak boleh? Bayangkan. Hanya karena supaya hatine murid iku sithik wae ora duwe rasa ngremehno karo gurune. Jadi guru harus membantu agar muridnya itu benar-benar cintane ora kotor meneh. Jadi di sisi yang lain murid ya kudu ngejar cintane ring guru, tapi guru ya kudu iso mernehno awake untuk dicintai oleh seorang murid. Lah iki sing angel. Merasa ngresah wae ora oleh. Aduh, iso kabeh aku dekleng aku. Enggak boleh. Bayangke. Ini bukan ngukumi kula, bukan ngukumi sinten-sinten. Tapi ini bagian daripada yang terpenting bagaimana ulama dicintai dan bagaimana murid mencintai para ulama. Selanjutnya, Al-Habib Ali Zainal Abidin Al-Jufri pernah berkata kepada para muridnya, kalau kalian mencium tangan gurumu, apa niat Anda? Ada yang berniat, oh niku niat tabarruk. Oh itu niat istimdad. Piye supaya oleh madhab sangka gurune, supaya oleh nadroh, supaya oleh lahdoh yang khusus dari gurunya, karena dia buktikan penghambaannya, khidmatnya kepada guru. Tapi Habib Ali mengatakan ora cukup nek niku niatmu. Lah niatnya gimana? Ketika Anda mencium tangan itu, yakinilah dari tangan itulah pintu Rasulullah terbuka untuk kalian. Jadi goro-goro gurumu lah kowe iso ngenal Kanjeng Nabi. Goro-goro gurumu lah kamu bisa mendekat kepada Rasulullah. Di mana Rasulullah itulah aqsal ghayat, adalah perjumpaan yang paling kita idamkan. Jadi nek ngambung tangan itu, dari tangan itulah kita yakini kita bisa mencium tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innahu guru adalah guru. Tetapi guru adalah huwa. Guru adalah dia. Dia siapa? Yang diwarisi urus guru kita, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada juga yang memberikan bahasa dari temannya Habib Muhammad, Habib Ismail Fajri Al-Attas, pernah berkata sama saya, gimana cara mencium guru yang benar? Apakah disetup pakai bibir terus ditambahi umbel sidik-sidik? Karena saya juga sering pengajian itu ambil aqua tak gebirno tanganku sebab kula nggih belum begitu terbiasa diambung ning ana sing dilat. Astagfirullahaladzim. Nah itu nek wayah ngoten niku astagfirullahaladzim, memang maklum wong tangan mulus nggih. Jadi memang menjadikan orang lain itu sahabat nih nanti. Maaf bagi yang tidak mulus jangan tersinggung ini. Itu saya pas itu saya dikasih tahu sama Habib Ismail Fajri Al-Attas juga sering kalau pas di Solo sowan ke sini. Beliau dari gurunya Habib Nagib Al-Attas yang sangat luar biasa. Itu cara ngambungnya jangan pakai mulut kalau menurut beliau. Maaf ini saya sampaikan di depan Habib Muhammad karena juga masih ada hubungan sama beliau, bukan berarti nguyai segoro. Itu tadi ngambungnya kare irung. Tapi tujuannya agar rihnya itu, baunya itu bisa membuat ruhaniah kita menjadi mencium itu. Jadi kalau mak cepok gitu kan manggone nek lambe tok. Lah niki nah gitu ning ya umbele aja men. Dadi ngambungnya gitu. Jadi ngantek suweger gitu. Maka ngantek masuk ke relung-relung yang ada di dalam tubuh batiniah kita. Sehingga rehnya itu bukan hanya tercium oleh saraf penciuman kita, tapi masuk ke dalam
penciuman rohaniah kita. Ada pula yang perlu saya sampaikan untuk mungkin panjenengan sing calon-calon guru ini juga. Nek KGB Muhammad wis duwe urusane wis beda niki. Saya pernah ketika saya ngaji di tempatnya Maulana Habib Lutfi itu bersama senior-senior yang ada. Saya pernah dan sampai sekarang ini bahasa itu menjadi penolong di hati saya. Namanya Pak Kiai Maskur dari Klaten. Di waktu itu saya, Pak Yadib Zaid, Pak Maskur dan beberapa senior yang lain baru ngomong. Dan omongan ini sebenarnya menolong batin kita untuk nanti selamat no masyarakat. Apa pertanyaannya? Apa to enake wong tangane diambung? Ini pertanyaan yang kita kan kaya-kaya kan seneng loh. Wah, tangannya diambung, itu kan. Tapi pertanyaan ini subhanallah sebenarnya memukul kita yang dicium tangannya. Kalau kita merasa enak, tentu enaknya itu di mana gitu. Kalau enak karena dicium, ya ora enak dicium kecuali my love yang mencium. Bagi Anda yang belum menderita itu jangan mesem-mesem, nggih. Enaknya mana? Kalau dicium anak, enak. Tapi dicium orang itu, enaknya di mana tuh? Kenapa ini dipertanyakan? Karena kadang wong iku ketok waras karo orane iku nek tangane diambung wong. Ketika tangannya diambung tuh, berkahnya berarti kesombongan di dalam hatinya. Tapi kalau dia dicium itu, dia malah takut. Gek salah paham. Saking husnudone. Lalu kita menganggap itu sebagai madah. Pujian yang luar biasa untuk kita. Tapi pujian itu kan disebutkan. Idza ja'a nasrullahi wal fatah wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih. Kowe nek weruh wong dadi seneng karo kowe agamamu, perjuanganmu, tasbihlah, astaghfir dan istighfarlah. Karena kamu mungkin goro-goro diambung malah jadi ora waras kowe. Maaf Habib iki mungkin kesimpulan yang mungkin salah tapi goro-goro itu saya itu sampai sekarang nek tangan kula diambung wong niku dadi ora iso menikmati. Gek malah salah paham wong iku karo aku. Wong aku kira ana apa-apane. Lah nek sing didhawuhna Habib Ali Al-Jufri kan sawak untuk guru-guru kita. Maklumlah kados Habib Syekh, Habib Muhammad, Habib-habib kita itu diambung tangannya memang fihil barokah. Apalagi kepada minal habaib. Caranya seperti itu memang. Zatiyahnya di situ ada damul Mustafa. Oke. Tapi nek kaya aku wong Jawa ngopo keringet kecut. Daun apa-apane diambung wong. Iki nek ora salah paham justru saya yang terkena masalah di hati saya. Jadi besok nek sampean diambung tangane iku nek sampean Habib ya kudu monggo barokah ndak monggo. Sing ora Habib lho tulung tanganmu nek diambung iku pitutur. Seperti Imam Hanafi ketika dikatakan, Imam Hanafi itu nek bengi melekan sewengi. Janjane qiyamul lailnya setengah malam. Goro-goro krungu ngono akhirnya sewengi beliau. Goro-goro napa? Beliau tidak mau omongan orang itu hanya sekadar untuk mujo tapi tidak memberikan manfaat. Jadi pujian orang dianggap sebagai cambuk. Aku kudu tanganku barokah tenan. Nek aku diambung ora ana apa-apane. Berarti selama iki aku ndolimi wong akeh kan ngoten lho. Iki mudeng nang mboten nggih. Gem-gem besok nek sampean dadi minal ulama ya bener-bener ada berkah yang ketika dicium itu bener-bener iso ndeleh ring liya-liyane. Aja ngantek ngambung 5.000 terapi tok. Dak asik blas cekap senaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatullah ala Tahal Yamani. Salatullah ala طه اليماني
يماني شافي الخلق في يوم القيامة شافي الخلق في يوم القيامة دعوني فالذي أهوى دعاني دعوني فالذي أهوى دعاني وأبداني من البشرى علامة وأبداني من البشرى علامة وأذهل لي غميضة المعاني وأذهل لي غميضة المعاني معاني يكينا عندما كشف اللثام يكينا عندما كشف اللثام مضى في العلم والتقوى زماني مضى في العلم والتقوى زماني وفي الأخرى إلى دار المقامة وفي الأخرى إلى دار المقامة سلوني فالهوى فني وشاني سلوني فالهوى فني وشاني وقد أصبحت يا خلي غلاما وقد أصبحت يا خلي غلاما عسى معهم إلى دار الجنان عسى معهم إلى دار الجنان وساكن النبي أهل الزعامة وساكن النبي أهل الزعامة عليه الله صلى كل آني عليه الله صلى كل آني وآله ما سجاكم الحمامة وآله ما سجاكم الحمامة اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Ini qasidahnya barusan juga qasidah tentang cinta juga. Dan termasuk ini qasidah favoritnya Ustaz Taufik. Terutama waktu bagian wafaqil qaidi min ba'di imtihani. Terlepasnya ikatan itu setelah ujian. Orang itu kalau mau sukses ya ujian dulu. Baru setelah itu bisa jadi orang yang sukses. Kalau ada ujiannya belum sukses berarti. Saluni fal hawa fanni wasyani kata Pepali. Saluni tanya sama anak kalau bab cinta, fal hawa kalau bab cinta, fanni wasyani itu bagiannya anak. Bab cinta itu bagiannya anak. Kenapa? Karena rata-rata nasihat beliau isinya cinta Rasul dan cinta kepada gurunya Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Thalib Al-Attas. Kita doakan yang meninggal Habib Hasan bin Abdul Qadir bin Abdurrahman ya. Kakaknya Habib Syekh meninggal dunia kapan? Di Siwon kapan? Barusan Habib Hasan ini dikatakan malah di sana termasuk aulia tapi yang mastur. Waktu ada tamu dari Hadramut ke sini,
ngomong, aku di sana tuh orang besar tapi masyhur. Kayaknya masyhurnya diambil sama antum semua, ngomong sama Habib Syekh. Waktu itu ada orang tamu dari Hadramut datang ke sini. Kita doakan, kemudian ibu dari Pak Supri yang biasa khidmat sama Habib Syekh, Ibu Amanah, jadi yang meninggal Habib Hasan bin Abdul Qadir bin Abdurrahman As-Sekaf, dan Ibu Amanah, anallahu yaghfir lahum warhamhum wa'afihim wa wasi' madkhalahum wa yaj'alhum wa yaj'al qabrahuma rawdatan min riyadil jannah waj'al mustaqarra abrahuma fil firdausil a'la ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada wassalihin wa ila hadrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Fadahan Allah yaftah alaina wa alaikum futuhal arifin wa sakina wa ikum fitin wa alaikum wa ta'wil wa hadina wa ikum la sawa'i sabil. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam rabbil alamin. Sirrul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya alim bihalati wa muttali' ala sarairi wa niyati iqdi jami'a hajati waghfir dhunubi wa sayyiati wa tajawaz an khati'ati wa zallati wa taqabbal jami'a hasanati wa samihni fi ma ya'ti waktubni fi diwani sadati wasluk bi sabila najati fi hayati wa mamati. Allahumma inni tami'un fi 'atak raghibun fi ridhak mustaslimun li qadak faktubni min awliyak wasluk bi sabila hudak wa alhiqni bi asfiyak. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.